Raja Namdani dengan NIM 130119454 dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk mata kuliah tugas akhir dengan judul Optimasi Parameter Convolutional Neural Network pada Klasifikasi Gambar Bangun Datar. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. Putwari Gunawan, SSI, MSI, MSc, serta dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Randa Indwiarti, MSI, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian ini untuk sebagai syarat mata kuliah tugas akhir. Lalu di sini untuk daftar isi presentasi saya, dimulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Latar belakang sendiri, di sini ada dua bagian. Saya melihat secara umum, yaitu untuk fase pertumbuhan anak. Fase pertumbuhan anak ini biasanya mempengaruhi dari pergerakan tubuh anak serta kinerja otak. Nah, di sini peran untuk tumbuh kembang otak ini dari aktivitas anak itu sehari-hari. Biasanya dipengaruhi pada aktivitas otak kanan dan otak kiri. Maka dari itu, di sini tuh yang mempengaruhi biasanya itu sistem saraf dan motorik, di mana biasanya ini koordinasi mata dan tangan. Nah, untuk melatih kinerja motorik anak itu dalam pembelajaran diperlukan sistem pembelajaran digital yang menarik. Di sini saya dalam penelitian ini melakukan pengolahan gambar di mana menggunakan metode deep learning untuk mengukur kemiripan antara gambar dengan gambar bangun datar yang sebenarnya, gitu, atau klasifikasi gambar bangun datar. Lalu untuk metode deep learning yang digunakan yaitu convolutional neural network dengan menggunakan fungsi aktivasi softmax. Lalu di sini optimasi yang digunakan ada 3 untuk klasifikasi gambar bangun datarnya, yaitu ADAM, SGD, serta RMS-Pro. Baik, untuk rumusan masalah penelitian saya ada 2, yaitu bagaimana implementasi CNN dalam mengklasifikasi gambar setiap bangun datar. Lalu yang kedua, bagaimana hasil performansi setiap optimasi dalam mengklasifikasikan gambar bangun datar ke dalam algoritma CNN. Untuk tujuan penelitian, menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu mengetahui bagaimana implementasi CNN dalam mengklasifikasi gambar setiap bangun datar, serta mengetahui bagaimana hasil performansi setiap optimasi dalam mengklasifikasikan gambar bangun datar ke dalam algoritma CNN. Lalu untuk batasan masalah dalam penelitian saya ada 5 poin. Untuk poin pertama, kategori bangun datar ada 5, yaitu segi 4, segitiga, jajar ganyang, trapesium, dan lingkaran. Untuk jenis dan jumlah datasetnya itu dataset primer dengan total 1000 gambar, dan setiap jenis bangun datarnya itu memiliki 200 gambar dengan ekstensi PNG. Parameter model CNN yang digunakan yaitu batch size-nya 23, epoch-nya 150, callback 0,99, learning rate 0,001, serta fungsi aktivasi softmax yang digunakan. Optimasinya ada 3, ADAM, stochastic gradient descent, dan root mean square propagation. Untuk metode analisis hasil yang digunakan yaitu classification report dan nilai confusion matrix. Untuk studi terkait ada 2, yaitu dilihat dari penelitian implementasi metode CNN dalam klasifikasi gambar jamur pada analisis image processing, serta klasifikasi penyakit tanaman jagung menggunakan metode CNN. Di sini objek penelitiannya gambar jamur serta tanaman jagung. Lalu untuk jumlah data jamur ini 520 gambar dan jagung ini 2000 gambar penyakit jagung. Tujuan untuk yang jamur ini klasifikasi gambar berdasarkan genus. Sedangkan yang jagung ini deteksi 2 jenis penyakit dari 2000 gambar penyakit jagung. Metodenya sama, CNN, namun untuk hasil analisisnya jamur memiliki tingkat akurasi 62%, sedangkan penelitian terhadap tanaman jagung memiliki akurasi 97,5%. Selanjutnya masuk ke bagian sistem yang dibangun. Di sini secara garis besar saya memiliki 5 tahapan untuk sistem. Pertama untuk memasukkan data, tidak terhitung. Yang pertama itu preprocessing data. Nah, setelah preprocessing data, masuk pembangunan model CNN, lalu masuk ke bagian training data, lalu terakhir klasifikasi data dan analisis hasil. Di sini dalam model CNN dibangun tuning modelnya, yaitu berupa layer
dibangun sebelumnya, lalu digunakan softmax layer dan 3 optimasi yang digunakan, yaitu ADAM, SGD, dan RMS-Prop. Pertama masuk ke preprocessing data. Di sini proses untuk mengubah data mentah sesuai dengan kriteria penelitian. Di sini dibagi data menjadi 3 jenis, data test 10%, data train 70%, dan data validation 20%. Fungsi datanya untuk data train ini saat dilakukan training data validation untuk uji ketepatan training data train pada saat proses training, dan data test digunakan untuk pengujian dengan gambar baru pada model CNN. Lalu selanjutnya pembangunan model CNN. Mengapa menggunakan model CNN? Karena CNN digunakan untuk pengolahan objek gambar dan objek 2 dimensi. Di sini cara kerja CNN itu sendiri meniru cara kerja neuron dalam otak manusia. Lalu untuk gambaran sederhana bagaimana model CNN itu ada di layer, yaitu input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, serta output layer. Optimizer atau optimasi. Ini merupakan teknik mengurangi error atau loss data melalui penyesuaian weight dan bias. Ada 3 yang digunakan, SGD, RMS-Prop, ADAM. Untuk training data maksimal itu 150 epoch setiap optimasi, 23 batch train per epoch, serta learning rate untuk setiap optimasi itu 0,001. Analisis hasil yang digunakan yaitu confusion metric classification report, dan disajikan tabel untuk confusion matrix. Untuk kriteria penilaian atau analisis dari confusion matrix itu ada 5, yaitu pertama akurasi, error rate, recall, precision, lalu advanced score. Masuk ke bagian hasil pengujian akurasi. Di sini disajikan tabel untuk sebelumnya untuk parameter menghentikan pengujian dalam penelitian saya ini, yaitu menggunakan fallback untuk 0,99 dan 150 epoch pada proses training. Bila masing-masing optimasi menemui salah satu parameter tersebut, maka proses training dihentikan. Masuk ke bagian model SGD. Di sini untuk model SGD nilai akurasi akhirnya 74% pada epoch 150, namun akurasi tertinggi dicapai di epoch 145 dengan akurasi 79%. Lalu untuk model RMS-Prop, akurasi akhirnya 94% pada epoch 150, namun akurasi tertingginya dicapai saat epoch 49 dengan nilai 95%. Namun untuk ADAM ini akurasi akhir dan tertingginya di epoch 142 dengan nilai hasil akurasi 99%. Selanjutnya ini hasil pengujian plotting optimasi SGD. Jadi untuk nilai akurasi SGD ini dia prosesnya tidak stabil, cenderung grafik training ini bergerak secara linear. Namun untuk grafik data training loss dan data validation loss-nya ini cenderung stabil. Lalu selanjutnya hasil pengujian optimasi RMS-Prop. Untuk RMS-Prop sendiri dia bisa dikatakan trainingnya stabil, namun untuk nilai akurasinya memiliki nilai stagnan sejak epoch ke-49. Ya, selanjutnya hasil pengujian optimasi ADAM. Jadi untuk optimasi ADAM ini dia stabil hingga selesai, tidak terjadi nilai stagnan ataupun naik turun atau pergerakan linear dan lainnya. Akurasi tetap konsisten selama proses training. Selanjutnya masuk ke analisis hasil pengujian untuk bagian confusion matrix. Di sini disajikan tabel confusion matrix untuk masing-masing optimasi. Pertama untuk model SGD, diinputkan 100 data test terhadap model yang dihasilkan. Didapatkan 67 data gambar diprediksi secara akurat. Lalu untuk model RMS-Prop ini dari 100 data test yang diujikan, 90 gambar diprediksi secara akurat. Kinerja RMS-Prop ini lebih baik dibandingkan dengan SGD. Selanjutnya untuk model ADAM, dia dapat memprediksi seluruh data test yang diujikan. Untuk model ADAM ini kinerja yang paling baik di antara 3 model. Selanjutnya masuk ke classification report.
Untuk model SGD, dia memiliki rata-rata terendah, yaitu diantaranya 73 precision, 86 recall, serta 61% advance score. Untuk model RMS Probe, dia memiliki nilai kedua dengan nilai rata-rata 92% precision, 90% recall, serta 90% lagi advance score. Untuk model Adam, dia memiliki performa paling baik di antara 3 optimasi. Dia memiliki nilai 100% untuk masing-masing precision, recall, dan advance score. Namun, setelah peneliti melakukan evaluasi serta pengolahan data berulang kali, dapat dicatat bahwa nilai optimal 100% ini bisa tercapai dikarenakan ukuran dataset yang terbatas serta pembuatan dataset yang masih kurang beragam. Baik, kesimpulan dari penelitian saya ini, untuk akurasi optimal yang didapat yaitu optimasi Adam dengan menggunakan learning rate 0,01 pada epoch 142 dengan nilai akurasi tertinggi 99%. Hal ini membuktikan bahwa optimasi Adam lebih efektif dalam meningkatkan kinerja model CNN dibandingkan model lainnya. Namun, untuk akurasi terendah dimiliki oleh optimasi SGD pada epoch 150 dengan learning rate sama 0,001 diperoleh nilai akurasi 74%. Meskipun akurasi ini masih bisa diterima, optimasi Adam lebih stabil dan konsisten dalam meningkatkan performa model dengan dataset yang dimiliki oleh peneliti kali ini. Lalu batasan dan saran dalam penelitian ini dan penelitian kedepannya, yaitu batasan penelitian ini dirasa jumlah dataset dan teknologi yang digunakan, yaitu datasetnya terbatas serta teknologi yang kurang memadai. Maka dari itu saran untuk penelitian selanjutnya lebih dilakukan eksplorasi pada tahapan preprocessing data, serta membuat dataset yang lebih kompleks atau lebih beragam, agar hasil model lebih akurat untuk setiap jenis output dan bangun datar. Tidak lupa menggunakan teknologi yang lebih memadai untuk mengimplementasikan model CNN yang lebih efisien. Baik, selanjutnya masuk ke bagian demo program. Untuk demo program, pengguna dapat mengetikkan URL di atas pada kolom URL, yaitu gambar bangun datar Streamlit App. Lalu apabila sudah diakses akan muncul tampilan awal seperti ini. Untuk navigasinya sendiri ada 4 beranda tentang aplikasi, cara penggunaan, serta tentang data. Di sini untuk bagian beranda, user bisa memilih model yang ingin digunakan. Pertama pilih model Adam, lalu segi 4, jenis bangun datarnya. Sini user bisa menggambar sesuai dengan jenis bangun datar yang dipilih. Apabila ada kesalahan, itu bisa di-undo atau mungkin dihapus, gambar ulang. Lalu apabila sudah dirasa cukup, bisa diklik tombol klasifikasikan. Ya, terlihat output model yang digunakan model 1 Adam, jenis bangun datar yang dipilih segi 4, hasil klasifikasi dari model Adam itu menunjukkan gambar segi 4. Nah, gambar akan disimpan di Firebase Storage dengan nama model, jenis bangun datar, dan timestamp. Ini URL gambarnya bisa diakses oleh pengguna dengan diklik. Berlaku sama dengan model-model lainnya. Bila SGD segitiga, klasifikasikan, ya, dia akan mengoutputkan segitiga, gambar akan disimpan di Firebase. Untuk secara singkatnya tentang aplikasi ini merupakan pengenalan aplikasi kepada pengguna, yaitu latar belakang dan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Lalu untuk cara penggunaan yaitu seperti buku manual singkat untuk pengguna. Lalu untuk tentang data ini yaitu data yang digunakan oleh peneliti dalam membangun program ini. Ya, mungkin sekian dari demo program
saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.